teman-teman silakan buka website Vue.js-nya, terus masuk ke bagian dokumentasinya. Di halaman petunjuk ini, semuanya sudah dijelaskan secara detail, dimulai dari perkenalan tentang Vue.js-nya, bagaimana cara instalasinya, menuliskan template sintak, melakukan binding data ke dalam template, sampai penggunaan direktif pada Vue.js. Teman-teman boleh buka tentang conditional rendering. Di sini saya mau mengajak semua teman-teman untuk selalu membaca dokumentasi dari teknologi yang ingin kalian pelajari. Di bagian sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menuliskan sebuah kondisi untuk menentukan blok elemen mana yang mau ditampilkan. Kita gunakan direktif VIF. Apabila ekspresi instruksinya menghasilkan nilai benar, tolong render elemen ini. Tapi kalau menghasilkan nilai yang salah, maka render elemen yang lain. Tidak hanya itu, kalian pun bisa mengelompokkan beberapa elemen sesuai dengan kondisi atau syarat. Kita tahu direktif VIF harus ditempelkan ke elemen parent. Biasanya saya tambahkan di elemen div, tapi pada kasus ini kalian dapat menggunakan VIF pada sebuah elemen dengan nama template, di mana elemen template ini akan bertindak sebagai pembungkus atau mengelompokkan beberapa elemen sekaligus. Dengan menggunakan sintak template ini, maka sintak template ini tidak akan terlihat di dalam DOM. Kita akan coba, silakan teman-teman buka latihan 1.html. Ini adalah aplikasi dari Vue.js-nya. Di bagian sebelumnya, saya sudah melakukan sebuah kondisi. Kalau kelasnya tidak kosong, tampilkan daftar list HTML-nya. Tapi kalau kelasnya kosong, maka kasih pesan singkat bahwa kelas belum tersedia. Nah, sekarang kalian bisa tambahkan sintak template, pembuka dan penutup, terus kita masukkan daftar list HTML-nya. Lalu untuk direktifnya, kita akan tempelkan ke dalam template-nya dengan menuliskan kondisi yang sama. Jika baris data kelasnya itu lebih besar dari angka 1, tolong render blok elemennya. Sekarang teman-teman boleh save. Kita buka halamannya di browser. Kalau kita lihat, dia menampilkan pesan, jadi teman-teman perlu tambahkan kelas baru atau kita isi kelasnya. Kelasnya itu terdiri dari kelas Golang dan ada kelas PHP. Kita tambahkan datanya seperti ini, biar dirender ke dalam elemen HTML-nya. Terus teman-teman buka elemen, lihat strukturnya. Sekarang strukturnya seperti ini, tidak ada perubahan, tapi yang jelas sintak template yang kita tulis tidak ada di dalam struktur HTML-nya. Intinya sintak template ini hanya pengganti sebagai pembungkus untuk melakukan conditional rendering atau mengelompokkan beberapa baris elemennya untuk kita render ketika syaratnya bernilai benar. Tapi kalau syarat yang kita tulis di sini bernilai salah, maka render elemen dari blok else-nya.